Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Alpina Jijah, Diana Lesari, Eris Firbianti, Nebiula Elsada Yunanda AO, Sesmita Sari, dan Putri Elo Kuleyangan. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyakit kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan dapat diobati setelah mencapai stadium lanjut. Adapun jenis-jenis kanker yang akan kami bahas di sini yaitu kanker payudara, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker usus besar dan rektum, dan kanker getah bening. Penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya, tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Faktor yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker berbeda-beda, tergantung pada jenis kankernya. Meskipun demikian, tidak ada jenis kanker yang spesifik hanya dipicu oleh satu faktor. Faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel normal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya antara lain memiliki riwayat penyakit kanker dalam, berusia di atas 65 tahun, namun sebagian jenis kanker lebih banyak terjadi pada anak-anak. Merokok, terpapar radiasi, zat kimia, misalnya asbes atau benzen atau sinar matahari. Terinfeksi virus seperti hepatitis B dan hepatitis C. Mengalami obesitas, kurangnya banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga, menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis atau peradangan jangka panjang, misalnya kolitis ulseratif, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh, misalnya akibat menderita HIV atau AIDS. Pengobatan kanker. Secara umum, berikut ini pengobatan kanker yang paling umum. Yang pertama ada kemoterapi, merupakan perawatan yang menggunakan zat kimia dengan intensitas kuat untuk membunuh sel yang bertumbuh cepat pada tubuh. Kemoterapi paling sering digunakan sebagai metode pengobatan kanker, karena sel penyakit ini berkembang lebih cepat dari sel normal dalam tubuh. Obat-obatan kemoterapi dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan sebagai obat kanker. Kemoterapi adalah cara yang efektif untuk mengobati banyak jenis penyakit ini, tetapi memiliki resiko efek samping yang juga harus diwaspadai. Yang kedua ada radioterapi, metode pengobatan kanker yang mengandalkan radiasi dengan menggunakan gelombang energi tinggi seperti sinar X, gamma, proton, dan elektron untuk membunuh sel kanker. Walaupun radioterapi ini juga dipakai untuk mengobati pasien yang tidak terkena kanker penyakit ini, seperti tumor dan gangguan pada kelenjar tiroid. Yang ketiga ada terapi target, adalah metode terapi untuk mengobati kanker dengan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia lain untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker secara spesifik, tanpa membunuh sel-sel normal. Terapi ini antara lain antibodi monoklonal, penghambatan tirosin kinase, dan penghambat silisin dependen kinase. Pencegahan kanker. Ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker di rumah, yakni dengan perubahan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, makanlah dengan pola makan yang sehat, makanlah banyak buah-buahan dan sayuran, batasi daging olahan, pertahankanlah berat badan sehat dan aktif secara fisik, lindungilah diri dari sinar matahari, dan dapatkanlah perawatan medis yang teratur. Kanker payudara merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel pada payudara. Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening pada organ tubuh lainnya. Pada stadium dini, kanker payudara tidak dapat menunjukkan gejala tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa payudara sendiri setiap bulan, yaitu 10 hari setelah masa haid berakhir,
Raba dengan teliti searah jarum jam payudara untuk mendeteksi adanya benjolan atau perubahan pada payudara. Ada beberapa gejala kanker payudara. Yang pertama, benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitar. Yang kedua, ada darah keluar dari puting payudara. Yang ketiga, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Yang keempat, nyeri dan pembengkakan pada payudara. Yang kelima, pengelupasan kulit di sekitar puting payudara. Yang keenam, perubahan pada kulit payudara yang seperti cekungan. Yang ketujuh, perubahan ukuran, bentuk, atau tampilan dari payudara. Yang kedelapan, puting tertarik masuk ke dalam. Yang kesembilan, benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak. Ada beberapa jenis kanker payudara yang terbagi menjadi dua tipe yang berbeda. Yang pertama, invasif dan non-invasif. Kanker payudara invasif terjadi ketika sel kanker telah menyebar ke bagian lain payudara. Sedangkan kanker payudara non-invasif merupakan kondisi sel kanker belum menyebar dari jaringan aslinya. Beberapa faktor risiko yang diduga menjadi pemicu kanker payudara. Yang pertama, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, mulai menopause pada usia lebih tua, yaitu setelah usia 55 tahun. Yang keempat, mulai menstruasi sebelum 12 tahun. Yang kelima, penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause. Yang keenam, riwayat kanker payudara pada nenek, ibu, tante, adik, kakak, atau anak sekandung. Yang ketujuh, adanya riwayat terpapar dengan radiasi. Ada beberapa upaya pencegahan kanker payudara. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, menyusui anak hingga berusia 2 tahun. Yang keempat, pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari. Yang kelima, pengelolaan stres yang baik. Yang keenam, pola makan gizi seimbang. Yang ketujuh, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Penanganan kanker payudara bergantung pada jenis kanker yang dialami, stadium kanker, ukuran massa, serta sensitivitas sel kanker terhadap hormon. Dokter akan menentukan terapi yang paling sesuai dengan keadaan penderita berdasarkan hal-hal tersebut. Ada beberapa pilihan pengobatan pada kanker payudara, antara lain yang pertama, pembedahan yang meliputi pengangkatan kanker atau benjolan, pengangkatan seluruh payudara, pengangkatan jumlah terbatas dari kelenjar limfe, atau pengangkatan beberapa kelenjar limfe. Yang kedua, ada radioterapi yang dilakukan menggunakan energi sinar X dan proton untuk mematikan sel-sel kanker. Yang ketiga, ada kemoterapi yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan tertentu untuk mematikan sel kanker. Yang keempat, ada terapi penghambat hormon jika kanker diketahui sensitif terhadap hormon estrogen atau progesteron. Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks. Tumor yang ganas ini kemudian akan berkembang dan menjadi penyebab kanker serviks. Jenis kanker serviks terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada karsinoma sel squamosa atau KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula pada sel squamosa, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Yang kedua ada adenokarsinoma. Jenis kanker serviks ini bermula pada sel kelenjar pada saluran leher rahim. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Infeksi virus ini cenderung meningkat pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan. Perilaku seksual yang berisiko tinggi seperti seks tanpa kondom atau berbagi mainan seks atau sex toys yang tidak dicuci terlebih dahulu membuat seseorang rentan mengidap kanker serviks. Selain itu, wanita yang tidak pernah mendapatkan vaksin atau imunisasi HPV jelas memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi HPV yang bisa jadi penyebab kanker serviks. Berikut gejala kanker serviks yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ada pendarahan yang tidak wajar dari vagina. Yang kedua, siklus menstruasi jadi tidak teratur. Yang ketiga, nyeri pada panggul atau di perut bagian bawah.
Yang keempat, nyeri saat berhubungan seks. Yang kelima, ada nyeri di pinggang atau punggung bawah atau kaki. Yang keenam, badan lemas dan mudah lelah. Yang ketujuh, berat badan menurun padahal tidak sedang diet. Yang kedelapan, kehilangan nafsu makan. Yang kesembilan, ada cairan vagina yang tidak normal seperti berbau menyengat atau disertai darah. Yang terakhir, ada salah satu kaki membengkak. Pengobatan kanker serviks. Jika dokter sudah yakin bahwa pasien mengidap kanker serviks, terdapat beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan, antara lain dengan operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Metode pengobatan tersebut juga bisa dikombinasikan untuk melenyapkan sel kanker. Pencegahan kanker serviks. Yang pertama, ada rutin melakukan pemeriksaan pap smear. Yang kedua, mendapatkan vaksinasi HPV. Yang ketiga, hindari merokok. Yang keempat, lakukan hubungan intim dengan aman menggunakan kondom. Yang terakhir, menjaga kebersihan area intim kewanitaan. Kanker paru-paru ini adalah penyakit yang mempunyai ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Nah, kalau tidak dirawat, nanti pertumbuhan selnya ini akan menyebar luas keluar paru-paru dengan proses yaitu proses metastasis ke jaringan terdekat atau ke bagian tubuh lainnya. Nah, teman-teman, kanker paru-paru ini sendiri mempunyai dua jenis. Nah, yang pertama itu adalah SCLC atau kita bisa sebut kanker paru sel kecil atau juga kita bisa sebut kanker sel gandum. Nah, kanker yang tipe ini itu kanker yang banyak kita temui atau yang paling sering kita temui jenisnya. Seperti itu, atau bisa kita bilang ini kanker tipe yang utama seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah NSCLC atau bisa kita sebut kanker paru non sel kecil. Nah, kanker yang tipe ini itu adalah kanker yang penyebarannya itu lebih cepat daripada kanker sel kecil ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sih penyebabnya? Pasti banyak yang mengerti kalau udah berhubungan sama paru-paru itu ada hubungannya dengan rokok, asap rokok. Nah, itu benar teman-teman. Jadi penyebabnya kanker paru-paru ini sendiri itu adalah asap rokok. Kenapa? Karena di asap rokok ini atau di rokok ini mengandung 60 zat racun yang berbahaya bagi tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker. Nah, zat yang beracun ini itu istilahnya itu adalah zat karsinogenik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi sih penyebabnya? Yang kedua itu adalah penghisap ganja. Nah, seseorang yang menghisap ganja itu akan meningkatkan faktor resiko terkena kanker paru-paru. Nah, yang ketiga itu ada paparan zat beracun seperti asbes, terus gas kita untuk masak itu loh teman-teman, terus ada bensin itu juga tuh bahaya tuh, atau paparan dari gas NO. Gas NO itu adalah gas yang hasil dari kendaraan, asap-asap yang dari mobil atau motor seperti itu ya teman-teman. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko terkena kanker. Nah, kemudian ada faktor genetik, mungkin yang orang tuanya atau kerabatnya memiliki kanker paru-paru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain faktor genetik apa aja nih? Perokok pasif. Pasti kita pernah dengar kan apa sih perokok pasif? Perokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok tapi mereka menghirup asap rokok. Ya mungkin asap rokok itu ya dari mungkin suami atau bapaknya ya kan. Nah, perokok pasif ini juga mempunyai kaitan erat nih dalam faktor atau penyebab terjadinya kanker paru-paru. Kenapa sih? Ya karena sama-sama menghirup zat yang beracun itu yang ada pada rokok, walaupun dia tidak menghisap. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada penyebabnya dari atau mungkin seseorang ini tinggal atau bekerja di lingkungan yang memiliki udara yang sudah tercemar oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Pasti kita semua pada bertanya nih, emang gejalanya itu apa sih?
Nah, gejala dari kanker paru-paru ini adalah batuk yang tak kunjung sembuh atau bahkan batuknya itu mengeluarkan darah. Nah, yang kedua itu nyeri dada. Nah, kemudian suaranya itu parau, terus dia kehilangan berat badan secara drastis. Nah, kemudian mungkin dia juga cepat lelah, mudah sekali lelah tanpa sebab. Pengobatan pada sel kanker ini sendiri, jika pada tahap awal, kalau tahap awal kita sudah mengerti atau sudah tahu, oh ini udah kanker paru-paru. Nah, itu akan dilakukan yang namanya pembedahan atau operasi. Namun, teman-teman, kalau sel kankernya ini sudah menyebar luas ke organ-organ atau ke bagian tubuh lainnya, maka akan dilakukan yang namanya radioterapi ataupun kemoterapi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Pasti teman-teman pada nanya juga kan, bisa nggak sih disembuhkan kalau udah mengidap penyakit kanker paru-paru itu? Nah, semuanya itu sama teman-teman, semua kanker itu sama. Nah, tergantung penyembuhan itu tergantung dengan stadiumnya. Semakin cepat, seperti yang saya bilang tadi, semakin cepat kita mengetahui adanya kanker paru-paru di dalam tubuh kita itu, maka akan semakin besar peluang kita untuk sembuh. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau emang udah lama-lama, stadium tinggi baru kita tahu, ya itu biasanya kurang bisa gitu. Nah, pasti banyak yang ketakutan nih sekarang. Udah tahu kan kanker paru-paru itu ngeri itu. Nah, pasti pada takut dan pasti pada nanya nih, pencegahannya itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini ada kaitannya dengan asupan makanan kita, teman-teman. Nah, diet rendah lemak itu sangat dianjurkan. Diet rendah lemak dan tinggi serat itu sangat dianjurkan untuk menurunkan resiko orang terkena penyakit kanker paru-paru. Jadi, makan makanan itu yang rendah lemak, teman-teman ya. Rendah lemak. Dijauh-jauhin tuh segala yang berbau dengan lemak-lemak. Nah, atau dikurangin lah setidaknya ya kan. Terus makan itu buah-buahan, banyakin buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang kaya akan serat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain asupan makanan kita, ada juga kita harus lakukan pencegahan itu, yaitu ya berhenti ngerokok lah teman-teman ya. Karena itu kan penyebab utamanya tuh asap-asap rokok. Nah ya itu berhentilah, udah nggak ada apa-apanya sih, itu udah buat apa sih ngerokok itu ya kan. Nah kemudian itu olahraga teman-teman, olahraga minimal 150 menit dalam seminggu tuh harus olahraga. Pokoknya ya dalam sehari itu ya lakukanlah olahraga ya kan, harus olahraga memang supaya tubuh kita itu tetap fit. Kanker usus besar dan rektum. Kanker usus besar adalah tumor ganas di usus besar. Kanker usus besar atau dubur berada di ujung saluran pencernaan bawah. Kasus awal dapat dimulai sebagai polip, bukan non-kanker. Kondisi ini sering memiliki gejala, tetapi dapat dideteksi dengan pemindaian. Oleh sebab itu, dokter menyarankan pemindaian untuk orang yang berisiko tinggi atau di atas usia 50 tahun. Nah, gejala usus besar pada stadium awal terkadang terasa atau bahkan tidak muncul sama sekali. Walaupun demikian, ada beberapa gejala yang dapat muncul pada kanker usus besar stadium awal, yaitu diare atau sembelit, perut kembung, kram atau sakit perut, perubahan bentuk dan warna tinja, BAB berdarah. Nah, apabila kanker usus besar sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya, dapat muncul gejala berupa sakit kuning atau ikterus, pandangan kabur, pembengkakan pada lengan dan tungkai, sakit kepala, patah tulang, sesak napas. Nah, pengobatan kanker usus besar dapat dilakukan dengan cara diantaranya operasi. Nah, operasi ini dilakukan untuk mengangkat jaringan kanker pada usus besar. Selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan cara untuk membunuh sel-sel kanker melalui pemberian obat-obatan dalam beberapa siklus yang diatur oleh dokter onkologi.
Selanjutnya ada radioterapi. Radioterapi dilakukan untuk membunuh sel-sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi. Sinar ini dapat dipancarkan dari alat di luar tubuh atau radioterapi eksternal, atau dari alat yang dipasang dekat lokasi kanker atau radioterapi internal. Nah, pencegahan kanker usus besar. Kanker usus besar dapat dicegah dengan menerapkan pola sehat. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil risiko terkena penyakit ini adalah berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung serat, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, mengurangi atau menghindari minuman beralkohol. Nah, kita masuk di pengertian kanker rektum. Kanker rektum adalah pertumbuhan tidak beraturan dari sel-sel di rektum. Kanker rektum salah satu kanker ganas pada manusia yang sering terjadi dan jenis kanker paling umum kedua pada kanker usus besar. Penyebab kanker rektum. Para peneliti telah menemukan beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker rektum. Tetapi masih belum jelas bagaimana semua faktor ini dapat menyebabkan kanker. Diduga kanker disebabkan oleh perubahan DNA di dalam sel-sel tubuh kita atau disebut sebagai mutasi DNA. Mutasi DNA menyebabkan sel-sel tumbuh tidak beraturan, tidak terkendali, dan bentuk sel-sel yang tumbuh tidak seperti sel normal. Gejala kanker rektum, perubahan kebiasaan buang air besar, terdapat lendir atau darah saat buang air besar, darah yang dapat berupa gumpalan darah atau bercak darah pada tinja, diare atau sembelit secara bergantian, merasa tidak puas setelah buang air besar atau merasa tidak kosong sepenuhnya, dan nafsu makan menurun. Pengobatan kanker rektum dimulai dari stadium 0. Pilihan pengobatan untuk kanker rektum stadium 0 adalah dengan operasi pengangkatan jaringan rektum yang tidak normal. Selanjutnya pengobatan kanker rektum stadium 1 dengan pilihan adalah pembedahan. Perawatan tambahan biasanya jika diperlukan setelah operasi ini, kecuali jika ditemukan sel kanker pada jaringan sekitar yang terlihat sehat pada pemeriksaan biopsi setelah jaringan diangkat saat prosedur pembedahan. Selanjutnya pengobatan kanker rektum stadium 2. Kebanyakan kanker rektum stadium 2, pilihan pengobatannya adalah kombinasi kemoterapi, terapi radiasi, dan pembedahan kemoterapi. Dan terapi radiasi dapat dilakukan sebelum dan setelah pembedahan. Pengobatan kanker rektum stadium 3. Pilihan pengobatan untuk kanker stadium 3 adalah dengan kombinasi kemoterapi, terapi radiasi, dan pembedahan luas, termasuk pengangkatan kelenjar limfa sekitarnya yang terkena ataupun kelenjar limfa yang masih terlihat normal. Pengobatan kanker rektum stadium 4. Pilihan pengobatan untuk kanker stadium 4 tergantung pada seberapa luas kanker itu. Jika ada kemungkinan kanker dapat diangkat, misalnya hanya ada beberapa tumor di hati atau paru-paru, pilihan perawatan meliputi pembedahan, kemoterapi, dan kemoradiasi. Pembedahan itu sendiri untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh diikuti oleh kemoterapi. Sedangkan kemoterapi diikuti dengan operasi untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh, biasanya diikuti oleh kemoradiasi setelah operasi. Dan kemoradiasi itu sendiri diikuti dengan pembedahan untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh. Ini mungkin diikuti oleh kemoterapi. Selanjutnya pencegahan kanker rektum.
Berbagai upaya pencegahan kanker rektum antara lain mengangkat polip rektum. Hampir semua kanker rektum berkembang dari polip rektum, yang merupakan pertumbuhan jinak di dinding rektum. Deteksi dan pengangkat polip-polip ini dengan kolonoskopi mengurangi risiko terkena kanker rektum. Selanjutnya, melakukan screening kanker rektum berdasarkan riwayat medis dan keluarga. Screening biasanya dimulai pada usia 45 pada pengidap dengan risiko rata-rata atau pada usia yang lebih muda pada pengidap dengan risiko lebih tinggi untuk kanker rektum. Dan yang terakhir adalah diet tinggi serat, yaitu biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan rendah lemak adalah dapat membantu mencegah kanker rektum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kanker getah bening. Kanker getah bening adalah kanker yang menyerang sistem limpatik, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Penyakit ini dapat mempengaruhi bagian manapun dari sistem limfatik, termasuk kelenjar getah bening, amandel, limpa, timus, usus buntu, dan sumsum tulang. Kanker getah bening disebut juga limfoma. Secara umum ada dua jenis limfoma yang paling sering ditemukan, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Perbedaan kedua jenis limfoma ini terdapat pada tipe sel getah bening atau limfosit yang berperan menjadi ganas. Penyebab kanker getah bening. Kanker getah bening muncul ketika jumlah sel-sel limfosit di kelenjar getah bening bertambah dengan cepat dan menjadi ganas. Hal ini membuat jumlah sel getah bening menjadi terlalu banyak hingga menyebabkan kelenjar getah bening membengkak. Terdapat beberapa penyebab gangguan kelenjar getah bening. Pertama, karena penyakit tertentu, misalnya kanker limfoma, leukemia, sarkoma Kaposi, dan lain sebagainya. Kedua, karena infeksi seperti brusellosis, CMV, HIV, rubella, dan sipilis. Selain itu, gangguan kelenjar getah bening juga bisa terjadi akibat kelainan autoimun seperti penyakit lupus, rheumatoid arthritis, dan dermatomyositis. Faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kanker getah bening mulai dari kanker getah bening Hodgkin, yaitu berusia antara 20-40 tahun atau di atas 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, memiliki keluarga kandung yang terdiagnosis menderita kanker jenis ini, menderita infeksi virus Epstein-Barr atau EBV yang menyebabkan mononukleosis, memiliki daya tubuh lemah misalnya akibat infeksi HIV atau penggunaan obat penekan sistem kekebalan tubuh. Kanker getah bening non-Hodgkin yaitu memiliki sistem kekebalan tubuh melemah, menderita penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis atau penyakit celiak, berusia di atas 60 tahun. Namun penyakit ini juga bisa menyerang anak-anak. Memiliki riwayat leukemia, infeksi bakteri pylori atau infeksi virus hepatitis C, dan virus Epstein-Barr atau EBV. Memiliki riwayat sering terpapar radiasi nuklir dan bahan kimia beracun seperti pestisida dan herbisida. Memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Gejala yang menandakan adanya kanker getah bening yaitu pembesaran kanker getah bening di leher, di ketiak atau lipat paha, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sering demam, mudah lelah, sesak napas, gatal-gatal, keringat dingin di malam hari. Untuk menentukan diagnosis kanker getah bening, biasanya dokter akan melakukan biopsi kelenjar getah bening, aspirasi sumsum tulang, tes darah, dan CT scan, MRI atau PET scan. Stadium kanker kelenjar getah bening dibagi menjadi 4, yaitu stadium 1 jika hanya mengenai satu area kelenjar getah bening saja. Stadium 2 jika mengenai 2 atau lebih area kelenjar getah bening pada sisi diafragma yang sama. Stadium 3 jika kanker terdapat pada kelenjar getah bening pada kedua sisi diafragma. Dan stadium 4 jika kanker telah menyebar seluruh tubuh dan mengenai organ di luar kelenjar getah bening seperti hati, tulang, dan paru.
Terapi kanker kelenjar getah bening dapat meliputi pengobatan tunggal atau kombinasi dengan radioterapi, kemoterapi, dan imunoterapi. Kemoterapi pada kanker kelenjar getah bening merupakan salah satu terapi utama pada pengobatan limfoma Hodgkin maupun non-Hodgkin. Kemoterapi merupakan pengobatan sistemik. Obat yang dimasukkan ke tubuh ini akan masuk ke aliran darah dan beredar ke seluruh tubuh. Tujuan dari pemberian kemoterapi pada kanker getah bening yaitu untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Efek samping dari kemoterapi dapat mengenai seluruh tubuh dan tergantung dari dosis serta jenis obat yang digunakan. Kemoterapi biasanya digunakan dengan mengikuti suatu siklus. Misalnya pada limfoma non-Hodgkin, kemoterapi dilakukan setiap 21 hari dan diulang sebanyak 6 kali. Evaluasi kemoterapi untuk menilai keberhasilan pengobatan dapat dilakukan di tengah atau akhir program. Sebelum dilakukannya kemoterapi, biasanya penderita akan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa kondisi penderita cukup siap untuk melakukan kemoterapi. Beberapa efek dapat dicegah dengan pemberian obat-obatan sebelum kemoterapi dilakukan. Meski demikian, masih dapat menimbulkan efek samping setelah dilakukannya kemoterapi. Pasien kelenjar getah bening lebih baik mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, rendah gula dan lemak. Tidak lupa juga untuk menghindari konsumsi minuman dengan kadar pengawet, pewarna, atau perasa buatan. Pasien kelenjar getah bening sebaiknya mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan yang kaya serat, sayur, ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Diet seimbang adalah kunci utama untuk mengatasi gangguan kelenjar getah bening. Jika kita tidak memperhatikan pola makan kita, maka penyembuhan bisa berlangsung lama, bahkan berisiko mencetuskan kondisi yang lebih parah. Tidak ada pantangan makanan untuk pasien kelenjar getah bening, namun harus tetap memperhatikan gaya hidup dan pola makan sehat agar penyakitnya tercepat sembuh. Demikianlah pembahasan topik mengenai kanker. Semoga bisa diterima dan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.